Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Nurhamdani dengan NIM 215231025 kelas BPS 2A. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Hadirnya sejarah ini sebagai perekat pernyataan oleh tim masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahirlah sebuah kesepakatan genetika politik antara Mangkubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan Perserikatan Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1756. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Jati dalam pelafalan Belanda. Yang tertulis tersebut sebagai Yanti, yang terbaca sebagai Gian. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Kabupaten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Lahirnya perjanjian Giyanti dipicu adanya suksesi Kerajaan Mataram yang merupakan campur tangan VOC. Pertikaian ini melibatkan 3 calon pewaris kerajaan Mataram, yakni Pangeran Prabu Yasa atau Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Mangkubuwana II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak adik, sama-sama putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726. Sementara Raden Mas Said adalah putra Pangeran Arya Mangkunegara, putra sulung Amangkurat IV. Arya Mangkunegara yang seharusnya meneruskan tahta Amangkurat IV justru diasingkan ke Sri Lanka. Raden Mas Said juga mengklaim berhak dengan tahta Mataram sebagai salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Mangkubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Namun dalam perjalanannya VOC justru menaikkan Pangeran Prabasyasa atau Mangkubuwana II sebagai raja. Susunan Mangkubuwana II atau 1745 sampai dengan 1749 kemudian memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta dan berdirilah Kasunanan Surakarta. Selanjutnya pemberontakan Pangeran Mangkubumi. Naiknya Mangkubuwono II yang didukung VOC mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi yang berkoalisi dengan Pangeran Sambernyawa. Sebagai memperkuat jalinan kerjasama itu, Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Pangeran Sambernyawa. Sebagai memperkuat jalinan kerjasama itu, Mangkubumi menikahlah. Selanjutnya perlawanan Mangkubumi dan Sambernyawa melalui perang gerilya. Perang gerilya di sejumlah wilayah Jawa merepotkan Mangkubuwono II dan VOC. Dalam menghadapi pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa sekaligus, VOC merasa kesulitan. VOC lantas melakukan taktik politik pecah belah untuk memisahkan kedua pangeran tersebut. Selanjutnya pada tahun 1752, rencana VOC berhasil dengan Pangeran Sambernyawa menghentikan kerjasamanya dengan Pangeran Mangkubumi dan memilih berjuang sendiri. Selanjutnya Pangeran Mangkubumi berunding dengan VOC. Akhirnya VOC dapat merayu Pangeran Mangkubumi agar berunding tersebut tidak pecah belah kongsi dengan kubu Pangeran Sambernyawa. Selanjutnya VOC saat itu berjanji untuk memberikan sebagian kekuasaan Mataram yang dipegang Mangkubuwono II. Selanjutnya menurut dokumen register harian milik N. Harting, Gubernur VOC untuk Jawa bagian utara itu berangkat menuju Semarang pada 10 September 1754 untuk memenuhi Pangeran Mangkubumi. Pertemuan khusus tersebut dihadiri oleh Pangeran Mangkubumi,
Pangeran Notokusumo dan Temenggung Nangga. Sementara Harting didampingi oleh Breton, Kapten Donkel dan Fokkens. Selanjutnya isi perjanjian Giyanti pada 22-23 September 1754. Perundingan pertama digelar oleh VOC dengan mengundang Mangkubuwono II dengan Pangeran Mangkubumi dalam satu perundingan. Perundingan itu membahas tentang pembagian wilayah, gelar yang akan digunakan, sehingga terkait kerjasama dengan VOC. Pada 13 Februari 1755, perundingan mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian Giyanti. Selanjutnya ada 9 poin perjanjian Giyanti. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alaga Ngadurrahman Sayyidin Panutogomo Khalifatullah dengan separuh dari kerajaan Mataram. Hak kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Selanjutnya yang ketiga, sebelum pepatih dalam Rejeks Basturder dan para bupati mulai melaksanakan tugas masing-masing, mereka harus melakukan sampai setia pada VOC di tangan gubernur. Bupati dalam adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari presiden atau gubernur. Selanjutnya yang keempat, Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan bupati dalam dan bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Yang kelima, Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwana II pada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10 ril tiap tahunnya. Yang ketujuh, Sri Sultan akan memberi bantuan pada Sri Sunan Pakubuwana III sewaktu-waktu jika diperlukan. Yang kedelapan, Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu pada VOC. Yang kesembilan, Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Penetapan hari jadi Kota Yogyakarta berkaitan erat dengan keraton. Berdirinya Kesultanan Yogyakarta sendiri bermula dari perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasunan Ngayogyakarta Hadiningrat. Berdasarkan perjanjian yang disebut sebagai palihan negeri tersebut, Surakarta dipimpin oleh Susuhan Pakubuwono II, sementara Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Dampak perjanjian Giyanti adalah mengakhiri dinasti Mataram Islam sebagai kerajaan independen. Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dampak perjanjian Giyanti juga membuat peradaban kebudayaan Jawa terpecah menjadi dua, dengan terpusat di Surakarta dan Yogyakarta.
Perjanjian Giyanti membagi wilayah kedua kerajaan tersebut dengan dibatasi oleh Kali Opak. Sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah kekuasaan Surakarta, sementara sebelah barat Kali Opak merupakan wilayah Yogyakarta. Dalam perjalanannya Mataram, Kasunan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta akan terpecah kembali dengan lahirnya Kadipaten Mangkunagaran dan Kadipaten Pakualaman.